Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Dewi Fitriani. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teks berita. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks berita. Materi ini diajarkan untuk kelas 8 dengan kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan oleh berbagai media seperti televisi, radio, majalah, koran, situs web, dan media lainnya. Sebuah berita harus bersifat faktual, aktual, informatif, dan objektif. Kriteria berita yang baik harus memenuhi unsur-unsur teks berita, yaitu adiksimba. Adiksimba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur teks berita yang pertama adalah apa. Yang dimaksud dengan unsur apa itu? Peristiwa apa yang terjadi di dalam teks berita tersebut. Yang kedua, di mana. Unsur ini menjelaskan tempat terjadinya peristiwa yang terdapat di dalam teks berita tersebut. Yang ketiga, kapan. Unsur ini menjelaskan waktu terjadinya peristiwa di dalam berita tersebut. Yang keempat, siapa. Unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa teks tersebut. Yang kelima, mengapa. Unsur ini menjelaskan kenapa peristiwa di dalam berita itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana. Unsur berita ini menjelaskan proses atau kronologis peristiwa itu bisa terjadi. Sekian materi untuk kali ini. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, kalian simak video berikut ini, kemudian tentukan unsur-unsur adiksimbanya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi. Pemirsa, 20 anak berusia balita hingga belasan tahun di Surabaya, Jawa Timur terpapar COVID-19. Sebagian besar anak justru tertular dari orang tuanya dan keluarga. Di lokasi karantina Asrama Haji Surabaya, kini juga terdapat sejumlah anak yang menjalani masa karantina. Sementara berdasarkan data di Surabaya, total 20 anak terpapar COVID-19 dengan rentang usia balita hingga belasan tahun. Ironisnya mereka justru tertular dari orang tuanya dan keluarga. Hanya 1 dari 20 anak yang tertular dari lingkungan luar. Orang tua diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena anak juga rentan terpapar COVID-19. Ini akan menjadi berat karena kenapa? Kalau anak-anak itu dia tidak mungkin dirawat sendiri. Ada satu anak yang terkena usia 13 tahun, dia terkena. Kemudian kita tempatkan dia di asrama haji karena di asrama haji ada beberapa anak juga. Dan tiap malam nangis. Akhirnya kita pulangkan karena kita nggak tega. Permasalahannya adalah apakah ibunya tega? Apakah mamanya tega? Nah, ini yang tadi kaitannya sama Andi. Data dari Dinkes Surabaya, 20 anak yang terpapar COVID-19 dengan usia termuda seorang bayi 8 bulan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.